Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin. Pemirsa di rumah yang dirahmati oleh Allah. Memang kalau kita melihat bahwa bisakah menghindar dari musibah, yang harus kita pikirkan adalah kita tahu nggak bahwa kita itu mendapatkan musibah. Sebenarnya kalau kita itu merasa kita akan mendapatkan musibah, berarti kita tahu. Kita punya mata-mata di dekat Allah Ta'ala sehingga tahu bahwa kita akan mendapatkan musibah. Itu jelas nggak mungkin. Tetapi adalah seseorang yang menolong orang lain di dalam kesulitan. Orang yang selalu menolong orang lain di dalam kesulitan. Kesulitan bagi orang yang ditolong itu adalah bisa saja menjadi ujian dan musibah. Seseorang yang menolong orang tersebut karena Allah Ta'ala, berarti orang tersebut memang dia akan mengangkat orang yang terkena ujian atau musibah. Ujiannya dari Allah, musibahnya dari perbuatan, dia coba angkat. Nah, orang ini kalau dia menolong karena Allah Ta'ala, insya Allah orang ini akan menjadi iman dari orang tersebut. Amal soleh menjadi ditulis oleh Allah bahwa, oh dia berbuat baik. Sehingga kalau dia melakukan hal tersebut, Allah itu melihat bahwa wa ma sabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, bahwa di sini diceritakan dalam Quran apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Jelas. Orang yang menolong ini dulunya dia berbuat tidak baik banyak. Tapi musibah itu belum diberikan oleh Allah Ta'ala. Belum sih. Tapi karena orang ini dia sadarnya cepat, kemudian dia sering menolong orang yang kesulitan. Dia menjaga aib saudaranya sendiri. Dia jaga semuanya. Nah, sebenarnya musibah yang sudah tertulis bahwa besok akan terjadi itu dikurangkan oleh Allah Ta'ala, malah tidak dijadikan. Nah, itu kita tidak tahu. Tetapi perhitungannya insya Allah seperti itu. Insya Allah yang saya ketahui. Karena ada seseorang, namanya di dalam Quran dituliskan bahwa semua yang terjadi di muka bumi itu sudah dicatat di Lauh Mahfuz. Pencatatan itu bukan si A dapat kecelakaan sebelum si A ini lahir. Bukan seperti itu. Kalau umpamanya di situ dicatat si B, dia akan menjadi kafir sampai seterusnya. Si ini, Allah tidak melihat amal soleh seseorang. Ini nanti Allah dikatakan dolim sama orang. Gak bisa, Allah itu tidak dolim. Dalam Quran banyak diceritakan. Allah tidak dolim pada hamba-hambanya. Tetapi hamba itulah yang mendolimi dirinya sendiri. Ada pilihan di diri manusia sendiri dia untuk ini atau kalau tidak. Saya boleh bercerita, di Lauh Mahfuz itu seperti flowchart. Jadi kalau dia melakukan perbuatan jelek, dia nanti akan mendapatkan musibah. Tapi sebelum musibah itu diturunkan oleh Allah Ta'ala, tanggal ketetapannya, dia sadar mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, dia berbelok menjadi amal soleh, yang dari situ dibelokkan. Tidak jadi. Itu hanya Allah. Bisa dipending, bisa dibelokkan, menunggu waktunya yang tepat untuk seperti itu. Untuk amal solehnya seperti apa Ustadz? Artinya yang bisa kita lakukan Ustadz. Untuk artinya gini, supaya kita bisa terhindar dari, atau misalnya bukan masalah ini ya, apa istilahnya, yang tadinya kelihatannya akan jelek tapi jadi baik gitu ya. Sebenarnya dasar dari Ustadz Asep tadi sudah benar. Ya. Jadi istilahnya meninggal itu musibah. Betul. Kalau saya tidak berbuat baik itu musibah. Kalau tidak berbuat baik musibah, ya. Tidak berbuat baik itu musibah. Berkata buruk itu musibah. Keminter itu musibah. Ujub itu musibah. Punya suuzon itu musibah. Melihat sesuatu nggak cocok marah itu musibah. Fitnah tidak itu mau mendengar nasihat orang lain musibah. Mudah sekali marah musibah. Karena setelah itu dampaknya akan buruk buat dia. Dampaknya benar terjadi. Bagi seseorang yang benar-benar dia paham sesuatu yang dia kerjakan sia-sia itu musibah. Musibah. Makanya Rasul mengajarkan senantiasa zikrullah dalam kondisi apapun. Mau duduk, mau tiduran, mau berdiri,
Ya. Karena disitulah belajar untuk kita jangan sampai melakukan hal yang menjadikan musibah. Ya. Jadi intinya adalah kalau kita faham wala tulqu bi aidikum ila tahlukat, janganlah kamu menjerumuskan dirimu dengan perbuatanmu ke dalam kebinasaan. Ayat selanjutnya, kalimat selanjutnya, wahsinu, dan berbuat baiklah. Berbuat baik ini kompleks. Ya. Kalau saya mau menerangkan berbuat baik ini, waktunya nggak selesai. Jadi mohon maaf ya, kita lanjut besok. Karena memang benar, kalau kita tidak melakukan suatu hal yang baik, itu musibah bagi seorang mukmin.